Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman dan Islam, juga kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walad-dallin amin. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman ba'ala wa ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa alihi bil muslimin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawwa wa matana sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i bil amrati wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddisin wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walad-dallin amin. Tsumma ila ruhi asy-syahid Imam al-Alamin Abdul Ma'an al-Juwaini qaddasallahu sirrahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila ruhi asy-syahid Al-Allama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa furu'ina wa usulina wa al-khalidina fi madinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa walad-dallin amin. Sampai halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa
Wal haqiqatu, hakikat. Wal majaz ini. Oh, dulu ini kok. Wal majazu, majaz. Ma tujawiza, ma adalah satu lafaz. Wal majazu, majaz. Ma adalah satu lafaz. Tujawiza, yang keluar. Aitu adya, artinya ditarik. Bihi, dengannya. An maudhi'ihi, dari arti asal. An dari maudhi'ihi, arti asal. Hadza alal makna al-awwali. Hadza alal makna, pada makna al-awwali, yang pertama. Lil haqiqati, dari makna hakikat atau makna hakikat. Wa alasani, pada makna hakikat yang kedua. Wa ma istu'umila, dia monggo kita. Kalau kalian ini saking ngaji, ya itu kali sender juga. Halaman 17 ya, wal majazun. Kalau baleni wal majazu, majaz. Ma adalah suatu lafaz. Tujawiza, yang keluar. Ai tu'addiya, ai artinya tu'addiya, ditarik. Bihi, dengannya. An maudhu'ihi, dari arti asal. Ampun panggih sedaya. Pun kali ini balik. Ya, kalau kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majazu, majaz.
bahasa Indonesia ini jadi majas karena strukturnya banyak yang bercampur bahasa Arab. Wal majazu majas ma adalah suatu lafaz tujawiza yang keluar, ai artinya tuat dia ditarik, bihi dengannya, an maudu'ihi dari arti asal. Hadza 'alal makna, hadza 'alal maknal awwali, hadza 'alal makna pada makna al-awwali yang pertama, lil haqiqati dari makna hakikat, wa 'alasani, wa 'alasani pada makna hakikat yang kedua, huwa ma istukmila, huwa maka majas, ma adalah sesuatu, istukmila yang digunakan, fi ghairi ma, fi pada ghairi selain ma makna, ustuliha, ustuliha yang dibuat istilah, alaihi padanya, minal mukhotabati oleh pembicara, majas itu artinya dalam bahasa Indonesia, majas adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya, itu majas. Wal haqiqatu hakikat, imma lughawiyatun, imma ada kalanya, lughawiyatun berbentuk bahasa, bi'an wado'aha, bi'an yakni, wado'aha yang dibuat oleh, ahlul lughati ahli bahasa.
Kal asabi, seperti lafaz asad. Lil hayawani, untuk makna binatang. Al muftarisi, buas. Wa imma syar'iyatun, wa imma, dan ada kalanya syar'iyatun, berbentuk syar'iyah. Bi'an wado'aha, bi'an yakni wado'aha, yang dibuat oleh asyari'u, pemegang syariat. Kas-sholati, seperti lafaz sholat. Lil ibadati, untuk makna ibadah. Al-makhsusati, dengan tata cara tertentu. Kalau jelasnya ini majas. Majas adalah peralihan makna dasar ke makna yang lain. Contoh, kalau di dalam bahasa Indonesia, dulu kan pernah mendengar istilah namanya apel batu, terus berikutnya apel Washington. Nah, itu digunakan oleh si pembicara untuk mengalihkan makna yang lain pada makna yang sebenarnya. Kalau apel ya memang apel, ya. Walaupun di Washington dan di Batu juga sama. Apa yang dimaksud? Apel Malang atau apel Batu? Oleh koruptor diistilahkan rupiah itu sama dengan apel batu. Ini beli apel apa? Apel batu. Jadi makna hakikatnya dengan makna yang di luar itu, maka ini namanya majas. Ini bagaimana? Apelnya beli apel apa? Apel Washington. Berarti kalau mengantarkan uang, nah,
berarti harus dengan menggunakan uang dolar. Karena yang dimaksud secara majazi bukan apelnya, tapi uangnya. Karena mana? Washington adanya di Amerika. Nah, nanti kalau kita melihat apa yang dijelaskan di dalam usul fikih ini, mungkin perkembangannya nanti jauh berbeda. Ya, contohnya seperti begini. Ini Pak Ustadznya sudah datang, mau ikut ngaji enggak? Nah, ternyata disadap KPK, Ustadznya mau datang, ikut ngaji enggak? Padahal yang ngomong begitu kan koruptor. Akhirnya KPK terlena, oh mau ngaji, ya, nggak usah digerebek mau ngaji. Tapi KPK curiga, ini ngaji beneran apa enggak? Ternyata kata-kata ustadz itu bukan ustadz beneran. Orang yang membawa uang di dalam tas itu sudah datang, mau ngaji enggak? Nah, mau ngaji atau tidak itu artinya mau dibagi enggak? Ya, ini majas. Nanti jangan lihat di TV perkembangannya. Ini karena apel Washington sudah muncul. Bisa juga nanti Ustadz akan dijadikan istilah secara majazi oleh orang-orang tertentu. Ya. Dulu kan bagi-bagi roti. Mau roti enggak? Oh ketahuan. Kalau roti berarti uang. Bagi-bagi uang pada. Jadi majazi itu terus berkembang. Ya. Nah dipikir Pak Ustadz itu Pak Ustadz beneran, maka kemarin kita akan mengenal khobar. Okay? Kalimat berbentuk khobar, artinya berita. Berita itu bisa benar, berita itu bisa bohong. Yang seperti ini memang benar bagi mereka yang menggunakan istilah ini. Maka nanti makna hakikat akan berubah dari apel malang, berubah yang dimaksud adalah rupiah. Rupiah berubah menjadi apel malang. Dolar berubah menjadi apel Washington dan sebagainya. Seperti itu namanya majas. Dulu orang mengenal majas seperti oh ini bunga desa. Bunga desa itu berarti orang yang paling cantik di desa. Tuan tanah berarti orang paling kaya di desa. Terus berkembang jadi tuan takur, orang paling sadis di desa. Ya. Karena pentokohan seorang tuan takur yang ada di India. Majas ini ada yang berbentuk lugawi yang hakiki, ya. Karena apa? Ini yang diistilahkan oleh para pembicara yang menggunakan itu. Kita nggak paham kalau tidak masuk ke dalam lingkaran mereka. Karena majas itu biasanya dalam bentuk sandi-sandi dan simbol-simbol. Makanya polisi, TNI yang di bidang intelijen, ya, itu mempelajari seperti ini sampai detail. Ya, ternyata Al-Quran itu mengungkap sampai hal-hal yang bersifat majazi. Wal hakikatu, ini ada namanya hakikat. Imma lughawiyatun, ada kalanya berbentuk bahasa, ya. Bi'an wada'aha, yakni yang dibuat oleh ahlul lughati, ahli bahasa. Kal asadi, asad. Terus nama orang jadi asad. Bahasa Latinnya Leo, bahasa Arabnya asad. Asad, nah ini lil hayawani untuk makna binatang al muftarisi, jadi buas. Jadi yang namanya binatang buas dalam bahasa Arab asalnya adalah asad, ya, macan. Dulu yang paling buas namanya macan, maka dinamakan asad.
Wa imma syar'iyatun, dan ada kalanya berbentuk syar'i, bi an wada'aha, yakni dibuat oleh asyari'u, pemegang syariat atau orang yang ahli syariat, seperti orang ahli fikih, ya. Kas sholati lil ibadati, seperti lafaz sholat lil ibadati, untuk mana ibadah, al mahsusoti, dengan tata cara tertentu. Maka seorang ahli fikih, fuqaha itu sebelum menentukan hukum harus tahu dulu yang digunakan kata-katanya apa. Seperti kita membuat undang-undang, itu semua ahli dikumpulkan, ahli bahasa. Kalau ini apa artinya? Nanti bisa ditafsirkan berapa makna. Nah, maka itu ada kajiannya sampai kajian akademis, ya, semua ahli dikumpulkan dalam membentuk undang-undang. Jangan dikira hanya satu undang-undang itu tidak butuh ribuan orang. Ahli bahasa itu didatangkan. Maunya dalam pasal ini seperti ini, supaya tidak multi tafsir, bagaimana? Ahli bahasa didatangkan. Ya, bahasa Indonesia ini karena mengambil struktur bahasanya bahasa Jawa, ahli bahasa Jawa didatangkan. Oh, ini bahasa Latin, mungkin pengaruhnya bahasa Belanda. Hukum-hukum kita kan banyak terpengaruh dengan bahasa Belanda. Ahli bahasa didatangkan supaya tidak menemui nanti ditafsirkan orang seenaknya. Makanya itu namanya multi tafsir bagi seorang ahli hukum. Kas sholati lil ibadati, seperti sholat untuk makna ibadah. Di dalam fikih permulaan, ya, dulu sholat itu didefinisikan as-sholatu ad-du'a. Sholat adalah doa, ya. As-sholatu lughatan, sholat menurut bahasa, ad-du'a, doa. As-sholatu, nah, istilahan atau syar'iyan, menurut istilah atau syara, berarti akhwalun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Nah, di fikih seperti contohnya di Fathul Qorib, sholat itu didefinisikan akhwalun wa aqwalun, ucapan dan kata perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ternyata itu didefinisikan berbeda, dipahami berbeda. Loh, itu ada orang yang permulaannya menggunakan takbiratul ihram, tapi akhirnya salam, tidak sholat, demo. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah demo. Ya, makanya di fikih yang lanjutannya seperti Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin dan seterusnya, itu ada tambahan mahsusotun, ya, aqwalun wa akhwalun mahsusotun. Jadi ucapan, ya, dan perbuatan dengan tata cara tertentu atau khusus, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka ini definisinya sholat. Okay. Makanya kita perlu tahu makna bahasanya dulu apa. Oh, ada orang gerakannya persis sholat, ternyata bukan sholat. Nah, orang melakukan ritual yang lain, kebetulan gerakannya mirip dengan sholat. Maka itu secara syar'iyah tidak bisa dikatakan sholat bil ibadah dengan makna ibadah. Mungkin juga sholat bisa bermakna, gerakan-gerakannya bermakna olahraga, ya. Olahraga, kan ada orang gerakan persis sholat tapi ternyata olahraga. Contohnya kalau di agama Hindu, yoga itu kan sholat sembahyangnya orang Hindu, tapi sekarang maknanya bergeser, dipakai olahraga oleh orang lain, ya. Orang Hindu, non Hindu pun juga melakukan gerakan-gerakan senam yoga. Itu akhirnya maknanya kan bergeser. Bisa juga orang yang sakit pinggang, ternyata yang paling manjur untuk rukuk. Orang yang rukuk begini itu ternyata nggak sholat. Karena apa? Saya mengalami pada waktu
waktu kecilnya anak saya Raya itu, saya kedatangan tamu dari Jepang, sakit begini ini nggak sembuh, terus kesini saya bilangin kalau mau sembuh, kalau malam cuci muka, cuci tangan, cuci kepala ini, kupingnya sama kakinya dibersihkan, yang bersih. Saya itu duduk menghadap ke barat, insya Allah sembuh. Nah, terus tanya, apa seperti yang orang Islam lakukan sholat tahajud ini? Kok tahu sholat tahajud dari mana? Ya dari kabar-kabar berita, ya dia browsing di YouTube dia itu. Akhirnya di sini 3 hari saya suruh begitu terus, ternyata sembuh. Setelah sembuh, ternyata pergi ke Pare beli durian itu 1 mobil. Padahal di Jepang makan durian tidak boleh kan? Karena baunya. Di sini makan durian, ternyata durian di Indonesia kok enak. Ya habis banyak durian. Nah, karena apa? Nah itulah yang namanya maksusotun. Gerakan seperti sholat itu tapi bukan sholat. Saya tidak berani menyuruh orang lain melakukan sholat, tapi saya suruh ini gerakan sholat. Karena as-sholatu, rahasia-rahasianya sholat itu bisa menyehatkan ya. Makanya sampai sholat di bulan Ramadan sunnah namanya tarawih. Tarawih itu kan fitness, arti bahasa. Semakin banyak sholat tarawih berarti semakin banyak gerakan yang kita lakukan semakin sehat. Tapi niatnya ya jangan niat fitness. Walaupun arti bahasa adalah sama dengan fitness ya, tarawih itu. Yang berikutnya wa imma urfiyatun, ada kalanya berbentuk urfiyah. Bi'an wado'aha, yakni yang dibuat oleh ahlul urfi, ahli urfi, al-amu, umum. Kadabati, seperti lafaz dabat. Lidzatil arba'in, lidzati untuk hewan, al arba'i berkaki 4. Kal himari, seperti zebra. Wahia lughatan, wahia lafaz ini lughatan secara bahasa likulli ma yadubbu, likulli setiap, ma sesuatu, ya tubuh yang melata, alal ardi di muka bumi.
awil khosu atau ahli urfi khos. Kal fa'ili seperti lafaz al-fa'il, lil ismi untuk makna isim, al-marfu'i yang kedudukannya inda nuhati, inda menurut an-nahati, inda menurut an-nahati ahli nahwu atau ahli tata bahasa. Wahada taqsimu, wahada dan ini ataqsimu pembagian. Kalau terjemah bahasa saya, wahada taqsimu dan pembagian ini diselaraskan ala ta'rifi, ala pada at-ta'rifi definisi as-sani yang kedua, lil haqiqati dari hakikat, dunal awali bukan yang pertama, al-qasiri yang hanya terbatas, alal lughawiyati pada hakikat bahasa saja. Jadi urfi ya, bentuk urfiyah ini adalah bentuk sesuatu yang sudah kadung lazim, ya, lazim di masyarakat, tapi pengikutnya banyak. Ya. Kalau dibenarkan biasanya malah dianggap salah.
Dengan kalau mengatakan ini kedua kalinya, apa kali keduanya? Bener apa? Kedua kalinya. Yang benar itu kali keduanya, bukan kedua kalinya. Tapi bila dibenarkan malah dianggap salah karena yang terlanjur umum. Ini makna urfi. Menginjak acara yang kedua. Ini terlanjur salah, tapi terlanjur populer. Yang saya hormati para alim, para ulama. Alim niku wong pinter, ulama niku jamak dari alim. Jamak alim apa? Ulama. Lek wis ulama ya dadi tambah para. Loh, ini makna yang hakiki malah hilang karena urfi, karena sudah terlanjur terkenal. Para alim, para ulama ingkang kawula dherekaken pituahipun koyo-koyo ahli bahasa tapi salah secara bahasa. Wis alim ulama. Nah ini yang perlu kita tanyakan dari makna urfi, alim ulama itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab bos. Kalau bahasa Arab, kalau alim itu orangnya satu, kalau ulama berarti jamak dari alim lebih dari satu. Para hadirin dan hadirat. Kalau satu orang kan ya hadir dan hadirat. Sudah hadir-hadir menjadi para hadirin. Contohnya yang saya hormati para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Para itu kan menggantikan kata-kata lebih dari satu dalam bahasa Indonesia namanya para. Lek bapak lebih dari satu para bapak dan para ibu, bukan para bapak-bapak, para ibu-ibu. Jangan sampai salah. Ini bila dimaksud di dalam istilah hukum nanti jadi masalah ketika kita ngomong seperti itu. Nah inilah kira-kira makna urfi yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sing lulusan pesantren gayanya sok ke Arab-Araban. Terus digawa namanya kampung para hadirin, para hadirat. Wis para hadirin itu sudah di dalam bahasa Arab ada arti para, menunjukkan jamak. Para asatin, para asatilah. Kalau ada guyu kepikir-pikir nang batin, tapi lek tak ketokno guyu darane ngenyek. Gitu. Bahasa Arabe ustaz nggih wonge siji. Lek ustaze akeh berarti asatid. Lek memang asatid nggih aja dikek para. Iku lek diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang benar berarti para guru-guru. Wong asatid kan mengandung makna para guru. Nah, Al-Mukarram Romo Yai yang kawula taklimi. Ini kalimat-kalimat yang kira-kira sudah masyhur atau populer di masyarakat, tapi salah kaprah. Kedua kalinya itu salah, kali keduanya. Susunan bahasa Indonesia ini berapa? DM apa FD? Dipahami, memahami. Dalam bahasa Inggris diwalik
Tapi di Inggris juga tidak semua bahasanya dibalik. Mantan ya. Terus gawe jeneng anak dibalik-balik. Baca ketok Islami, ya, ketok dari Quran, nah, terus nyusun kata-katanya balik-balik. Tapi kadang ganti jeneng. Jeneng anaknya Abu Bakar Siddiq. Ya. Berarti bapaknya udah Zaini Siddiq berarti, gitu. Bapaknya udah Lulu Solekan. Anak Pak Lulu dijeneng Abu Bakar Siddiq, saking ngefan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ditambah ini jenengmu sapa Abu Bakar Siddiq. Saking nggak paham ya, berarti awakmu Abu Bakar, bapaknya Bakar, anaknya Siddiq. Berarti awakmu saat durunge lahir wis duwe anak jenenge Bakar. Abu Bakar Siddiq. Dalam bahasa Arab, Abu niku bapak, Bakar jenenge anaknya. Berarti Abu Bakar, bapaknya Bakar Siddiq. Dan anak Khalid bin Walid. Khalid anaknya Walid, padahal anaknya Dedi. Bapaknya jenis Dedi, anaknya jenis Khalid bin Walid. Berarti awakmu kudu ganti akte jenengmu jenenge Walid. Nah, atas bapaknya Kipling, sinten jenenge? Imam Jazuli. Padahal Imam Jazuli itu julukan penulis kitab Dalailul Khairat, seorang imam yang berasal dari kata Jazula. Padahal bapak itu wong Jazula. Bapak mau diwak Tuklur itu loh, jenenge Imam Jazuli. Kok jenenge ya Imam Tukluri? Enggak loh. Nah, makanya kalau belajar ngeten kan kudu hati-hati. Oh, tidak jenenge putune sing ditelok susunan iki. Mana jenenge Imam Syafi'i. Karepe ngerti kula cek koyok ulama besar ya, pendiri mazhab Syafi'i. Tapi itu kan gelare Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i digawe. Untungnya gak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenenge. Nggih. Jadi jenengan mangke setelah tahu definisinya majaz yang urfi, jangan sampai seperti itu. Makanya menamakan anak itu juga cerminan dari bapaknya. Jenenge ngene berarti bapaknya pinter lek nyusun kata-kata. Wis mending satu kata aja singkat Zaini. Perhiasan yang sangat indah wis meneh. Lalu bin. Nah, ada dinamakan Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Jadi di Golden Arab diwaca paspore Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Akhirnya niku umum di Indonesia tapi orang umum mengarang dari bahasa asalnya. Akhirnya guyu. Paham ya? Nah, ini makanya keterkaitan bahasa pun kepada hukum sangat erat. Untuk menentukan halal, haram, mubah, makruh, subhat dan sebagainya dari bahasa. Ya. Maka ahli nahwu itu menyusun kata-kata jangan sampai salah. Meletakkan titik koma juga jangan sampai salah. Ketika titik koma salah pun juga akan salah. Seperti kata-kata hitam manis. Kalau jenengan kasih wawu atof, kata-kata dan, hitam dan manis, akhirnya maknanya pun berbeda. Kalau jenengan melihat rokok itu ada tulisannya peringatan pemerintah titik 2, ya kan? Merokok dapat merugikan kesehatan. Nah, tapi kalau jenengan nggak tahu makna wahima urfiyatun, makna yang bersifat urfi, jenengan baca peringatan titik 2, pemerintah merokok dapat merugikan
kesehatan. Berarti yang diperingatkan kan bukan rakyatnya, yang diperingatkan adalah pemerintahnya. Itu salah wakofnya saja. Sama dengan kita membaca Al-Quran, waktunya wakaf, gak wakaf terus ya, walaupun nafasnya masih panjang. Mutus kalimat di belakang ternyata nggak tepat. Maka ulama terdahulu itu sampai bersusah payah meletakkan titik koma yang ada di Al-Quran supaya maknanya tidak salah. Tapi kadung kaprah Al-Fatihah, kaprah betul. Kaprah padahal di botolnya ada huruf E dan berikut Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi. Awal-awal ini wis fasih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihi lahumul Fatihah. Biyen kok gak ilang-ilang Fatihah. Enten wong jenenge Ubi Fatihah ya Ubi Fatihah. Akhirnya karena kesalahan-kesalahan ini berlanjut berabad-abad karena tidak diluruskan. Terus dijawab ahli bahasa, ya wis lah, wong gampangane ngono kuwi, ilate wong kene angel diwale. Ora angel ndablek. Wong ngarep angel kan berarti dari awal tadi sudah salah, yang salah mesti belakang wis Fatihah mesti salah. Rabbil Alamin. Itu Jawa Tengah bukan Rabbil Alamin tapi Rabbil Alamin. Kampungnya Mbah Kula Rabbil Alamin. Padahal sing liya-liyane niku lho ya bener. Putune jenenge istiadah niku mboten istiadah, tapi jenenge istingadah. Ya tenan-tenan ditulis istingadah. Sayyidina Ali mboten saged ya Sayyidina Ali. Makanya tembriknya kalau jenenge Ali, celane Ali. Nah, niku menjadi salah kaprah. Hakikat yang pertama ke hakikat yang kedua pun tetap salah. Nah, makanya setelah belajar ilmu usul yang dipandang dari sisi bahasa lugawi, kita harus membenahi Lahul Fatihah. Ingat tidak ada huruf E di dalam lafaz Arab. Huruf Arab bukan huruf E. Dan ada bacaan-bacaan tertentu yang memang bunyinya E. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada bacaan tertentu yang bunyinya E. Tapi kan kisah nanti Fatihah kan kalau Al-Fatihah kan betulnya tentu sama kiro asap ini kan betulnya tendalek Bismillahirrahmanirrahim itu sana teh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah betulnya dengan nggak mimpi tahlilan untuk Al-Fatihah. Tapi nanti ini upah kalau pulau dewi ada kepleset Al-Fatihah. Karena dasarnya ketika masih kecil ngaji ini bukan melanggar bukan masjid sampai nang pondok di Al-Fatihah. Ini pun salah. Padahal belajar di ngerti lesak Al-Fatihah nggak benar menurut Al-Urfi. Nanti sekadung berlaku. Nanti dibenerno sesepuh ya Al-Fatihah kok. Berikutnya wal majazu imma ayyakuna bi ziyadatin au nuqsanin au naqlin au isti'aratin. Wal majazu majaz
imma ayyakuna, ada kalanya bi ziyadatin, berbentuk ziyadah atau penambahan. Au nuksonin, atau nakes. Au nuksonin atau nakes dalam kurung pengurangan. Au naklin, atau nakel dalam kurung pemindahan makna. Au isti'arotin, atau isti'aroh. Isti'aroh itu artinya peminjaman arti kata lain, meminjam arti kata lain. Fal majazu biziyadati, adapun majaz dengan ziyadah mislu qaulihi ta'ala, mislu seperti qaulihi firman ta'ala, Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basiru. Laisa kamislihi syai'un, laisa tidak ada, kamislihi yang serupa dengannya. Apa? Syai'un, sesuatu. Wa huwa, dia adalah as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat. Fal kafu, huruf kaf, zaidatun, adalah tambahan. Wa illa, apabila tidak demikian, fahia, maka
bermakna mislin menyerupai. Fayakunu sehingga akan ada lahu pemahaman ta'ala bahwa Allah Ta'ala mislun ada yang menyerupai wahwa mukhalun wahwa maka hal itu mukhalun muhal atau tidak mungkin bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya muhal. Wal qasdu padahal tujuan bihadzal kalami bihadza dari al kalami kalam ini nafyuhu adalah meniadakan atau menafikan. Nah, ini majas zaidah, ya, ditambahi tambahan. Wal majazu lima ayakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Nah, yang pertama majas zaidah, ada penambahan, ya. Seperti firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, ya. Kamislihi, nah, ini kaf huruf kafnya adalah zaidah tambahan. Kalau tidak ada huruf kaf, ini berarti bermakna menyerupai. Oke, maka di dalam bahasa Arab di Quran itu ditambahi huruf kaf. Ini majas dengan zaidah. Laisa kamislihi. Laisa artinya tidak ada. Nah, kalau terjemah pesantren laisa ora ono kamislihi, kang nyerupani Allah apa sayun suwiji-wiji. Wa huwa yaiku mang Allah yaiku as-sami'u kang maha krungu midhanget wal basiru kang maha mirsani. Nah, ini di dalam terjemahnya. Fal kafu zaitun wa illa fahiya bimakna mislin. Kalau tidak ada kaf di depan kata-kata mislun, ini berarti bermakna menyerupai. Makanya kamislihi, tidak ada yang menyerupai. Sayun, sesuatu pun. Fayakunu lahu ta'ala mislun. Fayakunu sehingga akan ada pemahaman, ya, bahwa Allah Ta'ala mislun, ada yang menyerupai. Bahwa muhalun, maka itu muhal adanya. Wal qasdu bihadzal kalami, dan tujuan dari kalam ini diberi tambahan oleh Allah kamislihi, kafnya ini, ya, adalah nafyuhu, menafikan atau meniadakan. Oke. Artinya tidak ada yang menyerupai karena meniadakan. Kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, apa?
Dari kata-kata ini, ya, dari firman Allah ini, lafadznya ini, kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang menyerupai satupun, maka Allah itu tidak bisa kita bayangkan bentuknya, tidak bisa kita angan-angan, ya, tidak bisa kita imajinasikan. Ini kata-kata Allah. Kalau masih bisa kita imajinasikan, berarti Allah itu bukan Tuhan. Maka ketika kita belajar ilmu tauhid, siapa Allah itu? Kalau tauhidnya aqidatul awam, Allah adalah ilahut Tuhan. Kalau kita belajar tauhidnya sudah umul barohin, di atasnya aqidatul awam, Allah itu adalah ismul zat, nama dari sebuah zat, ya, yang tidak bisa kita bayangkan bentuknya, yang tidak bisa kita imajinasikan bagaimana wujudnya. Makanya ahli-ahli tauhid itu mengatakan Allah wujud, bukan Allah ada. Maka karena Allah itu ismul zat, untuk memudahkan kita mengingat Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan namanya dengan nama Allah. Tapi tidak bisa kita bayangkan wujud dan bentuknya Allah. Nah, makanya Allah wujud, qidam, baqo. Qidam terdahulu, Allah itu terdahulu, okay? Jadi adanya Allah itu sebelum sesuatu ini ada, okay? Sebelum kata-kata ada juga ada. Ini adanya Allah. Allah itu ada. Adanya Allah sebelum segala sesuatu ada, dan sebelum kata ada itu juga ada. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya ketika kita menerjemahkan La ilaha illallah, kalau sudah belajar ilmu tauhidnya seperti sekelas umul barohin, itu kita menerjemahkan bahwa ya la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Nah, harus dimengerti. Maka seperti ini, laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah itu wujud. Maka ulama tidak mau mengatakan Allah itu ada, tapi Allah wujud. Allah itu tidak terhijab. Allah wujud, qidam, baqo. Ya, baqo itu abadi, gak akan rusak. Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu mengambil unsurnya adalah dari dirinya sendiri. Kalau Allah menciptakan sesuatu mengambil unsurnya dari luar dirinya, berarti sudah pernah ada Tuhan sebelum Allah. Seperti yang dikatakan oleh Fir'aun. Loh, ini kan berarti ada Tuhan sebelum aku Tuhan yang terakhir ini. Itu perdebatan antara Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Makanya jangan terjebak, karena di sini majas ini ada majas ziyadah, ada majas nukson. Nah, ini pentingnya kita mempelajari bahasa, mempelajari usul fikih dari sisi hukum, ya, supaya kita paham. Jadi Allah itu wujud, bukan ada, ya, wujudnya itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan sebelum kata ada itu ada. Maka segala sesuatu ini adanya dari Allah. Kalau sudah belajar seperti ini, berarti apakah Allah itu ada di muka bumi? Nah, maka pertanyaannya, ya Allah tidak ada di dunia. Nanti jangan salah paham. Yo, apa sampean kok ngaji kok tambah bleset ngono. Jadi di muka di dunia ini tidak ada siapa-siapa. Pernah dibisikkan ke telinganya Sayyidina Ali sebelah kiri, wahai Ali, di dunia ini tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya aku dan engkau. Satu,
Allah bukan Tuhan, tapi ismul zat. Kalau sudah belajarnya umul barohin, ya. Terus di dunia ini sudah tidak ada siapa-siapa, yang ada ya saya dan panjenengan. Allah tidak ada di dunia ini. Apa pengertiannya kalau dari makna yang majazi seperti ini? Artinya kalau Allah berada di dunia, berarti Allah itu kecil, masih besar bumi ini. Maka makna hakikinya yang benar bahwa dunia seisinya sampai akhirat itu berada di dalam Allah. Karena Allah pertama menciptakan segala sesuatu mengambil unsur dari dirinya, bukan dari luar dirinya. Nah ini yang harus dipahami nanti. Fal majazu biziyadati, wallahu a'lam bishawab. Ini Gus, kalau tertarik dengan itu Pancas Putri ya, Pancas itu umum tapi salah. Kalau kesimpulannya kita harus belajar. Belajar salah. Bahasa Inggris. Enggak, ya bahasa umum memang Indonesia. Kata sing jenengan Assalamualaikum. Sedang pembukaan itu nek kula mirengaken kan iki. Kaya padha ae. Dengan matur ternyata iki yo kaya salah. Nggih. Memang ketinggalan sanate gurune niku padha dhuwur-dhuwur. Termasuk kula. Tapi setelah belajar nggih terurai lah salah. Tapi mungkin keterbatasan waktu dulu. Pendidikan tidak sebagus sekarang, tidak semaju sekarang. Tapi bagi yang sekarang kan sudah ada. Oh, jadi MC itu sudah ada tuntunannya. MC seperti ini tidak boleh menginjak acara berikutnya. Tidak boleh. Diinjek-injek acara yang sudah diinjek-injek baru naik yang berikutnya. Ini kan masih umum dan sekarang menginjak acara berikutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami untuk acara berikutnya. Nah ini benar ya, untuk acara berikut. Acara selanjutnya adalah bukan menginjak acara berikutnya. Jadi bahasa di surat kabar sudah bagus. Bahasa surat kabar yang sekarang sudah bagus, tapi bahasa yang tahun 80 ke sana ya masih hampir sama. Ya. Tapi bahasa kan melalui mengalami perkembangan yang cukup bagus. Makanya bahasa Jawa, contohnya guru. Guru itu berasal dari kata digugulan ditiru. Makanya bahasanya guru. Karena sosok ini majazinya ya, meminjam kata dari gugu dan tiru dijadikan satu karena guru itu suri tauladan yang di depan, uswatun hasanah itu. Nah sehingga makna-makna ini pun juga akan bergeser. Makanya rumah sakit, makanya orang dibawa ke rumah sakit anak kecil langsung bayangannya mengerikan karena rumah sakit. Makanya bahasa Inggris itu bukan rumah sakit tapi hospital. Hospital itu tempat yang menyenangkan, hospitality. Ya. Makanya hotel dan sebagainya itu namanya hospital, hospitality. Makanya anak kecil mau kemana? Mau ke hospital. Senang langsung macak, ganteng, budal. Rumah sangkal putung, langsung mengerikan. Ujungnya nggak rumah sangkal putung juga mengerikan. Rumah sehat, dan rumah sehat. Ya tapi kita kadang salah kaprah. Bener ini gila ke UANL. Rumah sakit Pak Yai rumah sehat. Harusnya dirubah rumah sehat. Okay. Rumah ngaji.
Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, intinya belajar dan belajar. Kadang-kadang yang itu kan sekadar belajar satu, itu pun berarti di situ dipikir itu sudah cukup. Contohnya tauhid, apal nadoman akidatul awam ya wis. Padahal namanya saja akidatul awam, akidah wong awam. Awam niku wong sing dianggap cik bodoh, makanya awam, alim, arif. Nggih. Manten. Mereka belajar dukure nggih mboten paham. Karena pun jam 9, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa naf'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.